Teman-teman, sebelum masuk ke masing-masing pertemuan, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Beberapa negara ASEAN yaitu Kamboja, Laos, Thailand, Vietnam, dan Filipina mengalami bencana alam. Oleh karena itu, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan duka cita dan simpati kepada keluarga korban, rakyat, dan pemerintah Kamboja, Laos, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Dalam beberapa pertemuan sebelumnya, saya telah menyampaikan bahwa ASEAN berusaha untuk merespon sejak awal terjadinya pandemi, baik respon dari sisi kesehatan maupun respon dari sisi kerjasama ekonomi. Dalam KTT kali ini, semua upaya tersebut telah membuahkan hasil, yaitu sudah tersedianya COVID-19 ASEAN Emergency Response Fund. Saya ulangi, COVID-19 ASEAN Emergency Response Fund yang sudah ada komitmen sebesar 10 juta US dollar antara lain dari Jepang, Korea Selatan, Cina, Singapura, Australia, Inggris, Swiss, dan lain-lain. Kemudian telah siapnya ASEAN Comprehensive Recovery Framework yang berisi strategi untuk mengatasi pandemi baik melalui kerjasama antara negara ASEAN maupun dengan mitra wicara. Di dalam framework ini terdapat 5 strategi, yaitu enhancing health system, strengthening human security, maximizing potential of intra-ASEAN market and broader economic integration, kemudian accelerating inclusive digital transformation, dan advancing toward a more sustainable and resilient future. Selain itu, ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies for Public Health Emergency juga telah siap, di mana negara ASEAN bersama-sama secara sukarela menyumbang cadangan pasokan kesehatan dengan standar WHO untuk darurat kesehatan. Negara mitra juga dapat memberikan kontribusi. Selain itu, disepakati juga ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework yang merupakan inisiatif Indonesia untuk utamanya mengatur essential business traveler dengan protokol yang ketat untuk mendukung pemulihan ekonomi. Selain itu juga disepakati Narrative of ASEAN Identity. Ini juga merupakan inisiatif dari Indonesia. Narasi mengenai identitas ASEAN ini akan mengokohkan kebanggaan dan jati diri bangsa-bangsa ASEAN yang sekaligus akan mengokohkan the we feeling dari ASEAN. Dan dalam rangkaian pertemuan KTT ini, teman-teman, akan juga ditandatangani RCEP oleh 15 negara. Baiklah, sekarang saya mulai dengan pertemuan yang pertama, yaitu KTT ke-37 ASEAN. Selain para pemimpin ASEAN, Dirjen WHO dan juga Sekjen ASEAN hadir dan menyampaikan remarks. Dirjen WHO antara lain menyampaikan perkembangan kasus COVID-19 di dunia yang sudah lebih dari 50 juta dengan angka kematian lebih dari 1,5 juta. Dirjen WHO menghargai respon ASEAN yang dinilai efektif dengan komitmen yang tinggi dan ASEAN terbuka untuk saling belajar. Selain itu, Dirjen WHO menyambut baik berbagai inisiatif ASEAN, antara lain ASEAN Comprehensive Recovery Framework dan ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies for Public Health Emergency. Dirjen WHO mengapresiasi India, Vietnam, dan Singapura yang telah bergabung dalam ACT Accelerator Facilitation Council yang bertugas memfasilitasi ACT Accelerator melalui kepemimpinan politik dan advokasi untuk penyelesaian secara kolektif demi kepentingan dunia serta memobilisasi dana. Sementara itu, Sekjen ASEAN antara lain menyampaikan situasi berat yang dihadapi oleh kawasan di mana pariwisata turun 71%, perdagangan turun 12%, dan FDI turun 33%.
Namun, Sekjen melaporkan juga bahwa ASEAN terus bekerja keras, menjaga optimisme dan kerjasama, dan mencapai kemajuan, hasilnya mencapai kemajuan di 3 pilar ASEAN, baik pilar politik, pilar ekonomi, maupun pilar sosial budaya. Kedepan, prioritas akan diberikan untuk 3 hal, yaitu menjamin fondasi recovery secara tepat, yang kedua mengembalikan produktivitas yang lebih tinggi di kawasan, dan yang ketiga adalah terciptanya komunitas ASEAN yang lebih baik dan lebih terintegrasi. Di dalam pertemuan KTT ke-37 ASEAN, Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa dampak pandemi masih dirasakan oleh kawasan dan dunia, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi. Tantangan masih besar, namun Presiden terus mengajak kerjasama dan tetap optimis. Presiden menyambut baik deklarasi mengenai Travel Corridor Arrangement Framework dan mendorong agar rencana implementasi harus segera diwujudkan. Presiden menyampaikan Dewan Koordinasi ASEAN atau ASEAN Coordination Council dan Badan Sektoral ASEAN harus bekerja cepat dan efisien, dan diharapkan TCA ini akan dapat dioperasionalisasi pada kuartal pertama tahun 2021. Selain itu, Presiden menyambut baik penandatanganan RCEP, karena setelah negosiasi selama 8 tahun, akhirnya kita bisa menandatangani, dan Presiden menyampaikan integrasi ekonomi ini harus membawa manfaat bagi rakyat semua negara RCEP. Presiden juga mendorong agar ASEAN terus memainkan peran agar dapat berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Oleh karena itu, ASEAN harus solid, terus bekerja sama, terus menyampaikan prinsip-prinsip Treaty of Amity and Cooperation, serta terus menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional. Dengan soliditas dan komitmen kuat untuk memajukan kerjasama inklusif, maka ASEAN tidak akan terjebak di antara rivalitas negara besar. Presiden mengatakan ini bukan hal yang mudah, namun dengan soliditas dan komitmen kuat, maka ASEAN akan dapat menjalankannya. KTT ke-37 ASEAN menghasilkan 33 dokumen, di antaranya adalah Hanoi Declaration on the ASEAN Community Post-2025 Vision, ASEAN Comprehensive Recovery Framework, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian Hanoi Declaration on Strengthening Social Network Toward Cohesive and Responsive ASEAN Community, ASEAN Declaration on Digital Tourism, Hanoi Declaration on the Adoption of the Initiative for ASEAN Integration, Work Plan yang keempat, yaitu untuk tahun 2021-2025, kemudian ASEAN Declaration on the ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework, tadi sudah saya sebutkan, dan Narrative of ASEAN Identity, tadi juga sudah saya sebutkan. Nah, pertemuan yang selanjutnya adalah KTT ASEAN China. Presiden di dalam pernyataannya menyampaikan 3 hal. Pertama adalah transformasi kerjasama ekonomi berbasis digital. Transformasi ekonomi dari cara konvensional menuju ekonomi berbasis digital sangat krusial. Tantangan pandemi ini harus dijadikan peluang dan lompatan kemajuan. Dengan cara ini, ekonomi dan kesehatan dapat berjalan secara seimbang. Tahun 2020 merupakan tahun kerjasama ekonomi digital antara ASEAN dan RRT, dan Presiden menyampaikan bahwa RRT adalah mitra strategis ASEAN di bidang ekonomi digital. Yang kedua adalah pemenuhan ketersediaan vaksin dan obat-obatan di kawasan, ditekankan oleh Presiden mengenai pentingnya kerjasama ini. Dan Presiden mengapresiasi keputusan RRT untuk bergabung dalam COVAX Facility dan menjadikan vaksin sebagai barang publik global. Yang ketiga mengenai stabilitas kawasan, terutama Laut Cina Selatan, Presiden kembali menekankan pentingnya penghormatan hukum internasional di Laut Cina Selatan.
jika kita ingin melihat Laut Cina Selatan damai dan stabil. Presiden menekankan pentingnya semua pihak menahan perilaku yang dapat meningkatkan tensi. Pertemuan selanjutnya adalah ASEAN KTT ASEAN Jepang. Dalam pertemuan, Presiden antara lain menyampaikan ASEAN Jepang tidak memiliki pilihan kecuali bekerja keras, bekerja bersama untuk menangani pandemi. ASEAN Jepang memiliki potensi yang sangat besar. Misalnya di tahun 2019, investasi Jepang di ASEAN mencapai 20,3 miliar, terbesar kedua, dan perdagangan mencapai 225,9 miliar, sementara pariwisata mencapai angka 10 juta. Oleh karena itu, Presiden menekankan dua hal. Yang pertama, pentingnya percepatan kerjasama ekonomi untuk terus dilakukan. ASEAN dapat menjadi mitra utama Jepang dalam diversifikasi rantai pasokan dan perluasan investasi. Presiden juga menyambut baik rencana pendirian ASEAN Center for Public Health Emergency and Emerging Diseases. Presiden menyampaikan Indonesia siap untuk menjadi tuan rumah dari center tersebut. Hal yang kedua yang disampaikan Presiden adalah pentingnya menebalkan strategic trust di kawasan. Di tengah pandemi ini, tidak ada ruang untuk trust deficit. Paradigma kerjasama yang inklusif dan win-win penting antara lain melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Pertemuan selanjutnya adalah KTT ASEAN ROK. Presiden antara lain menekankan kembali pentingnya menjaga optimisme, dan optimisme ini dapat terwujud melalui dua hal. Pertama adalah kolaborasi pemulihan ekonomi kawasan, dan Presiden menyambut baik ditandatangannya RCEP mengaktifkan kembali rantai pasok dan transformasi digital termasuk untuk UMKM. Hal kedua yang disampaikan Presiden adalah pentingnya penguatan kerjasama ketahanan kesehatan, terutama di dalam penyediaan obat-obatan dan vaksin. Indonesia juga menyambut baik kerjasama dengan ROK, termasuk melalui COVAX Facility dan pentingnya membangun ketahanan kesehatan kawasan. Dalam KTT ASEAN India, Presiden menyampaikan pertama mengenai pentingnya penguatan kerjasama kesehatan, dan kemitraan ini antara lain dapat dilakukan melalui kerjasama pembuatan obat dan vaksin, bahan baku obat, industri kesehatan, research and development kesehatan, serta mendorong terciptanya affordable health for all. Yang kedua, Presiden menekankan pemulihan ekonomi, mendorong platform digital, dan penting untuk memperluas kerjasama digital talent and digital skills untuk UMKM, kerjasama keamanan cyber, menyambut baik kerjasama pendidikan doktoral di Indian Institute of Technology untuk 1.000 ilmuwan ASEAN. Selain itu, penguatan implementasi ASEAN India Free Trade Area juga disampaikan oleh Presiden. Dan Presiden berharap dalam waktu yang dekat India dapat bergabung dengan RCEP. Hal yang ketiga yang disampaikan Presiden adalah pentingnya pengelolaan berbagai ketegangan di Indo-Pasifik.